Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Listiani dari kelas 04 TPLP 001 dengan NIM 221011400010. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan penerapan komputasi awan berdasarkan service model. Sebelumnya, saya sudah membuat artikelnya, kemudian saya tuangkan ke dalam portalnya. Nah, nanti saya akan menunjukkan hasil artikel yang sudah saya buat. Di sini untuk table of contents-nya, yang pertama ada komputasi awan, yang kedua ada infrastruktur as a service atau IaaS, yang ketiga ada platform as a service atau PaaS, yang keempat ada software as a service atau SaaS, yang kelima ada studi kasus, yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada komputasi awan. Komputasi awan adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet, memungkinkan akses ke sumber daya seperti server, penyimpanan, dan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik. Ini menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan solusi tradisional. Kemudian yang kedua ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service atau IaaS adalah salah satu model layanan komputasi awan yang memberikan akses virtual ke infrastruktur IT seperti server, storage, dan jaringan kepada pengguna. Dalam model IaaS, provider cloud mengelola infrastruktur fisik dan menyediakan akses ke sumber daya tersebut melalui internet, memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya sesuai kebutuhan mereka. Contohnya ada Amazon Web Service atau AWS EC2, ada Google Compute Engine atau GEC, kemudian ada Microsoft Azure. Kemudian yang ketiga ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service atau PaaS adalah model layanan komputasi awan yang menyediakan platform pengembang dan deployment aplikasi secara online. Dalam model PaaS, pengembang dapat membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi mereka tanpa perlu memikirkan infrastruktur di baliknya. PaaS menyediakan lingkungan yang siap pakai untuk pengembang aplikasi, termasuk alat-alat pengembang, database, dan infrastruktur jaringan. Contohnya seperti Google App Engine, Microsoft Azure App Service, kemudian ada Heroku. Kemudian yang keempat ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service atau EaaS adalah model layanan komputasi awan di mana aplikasi atau software disediakan dan diakses melalui internet. Pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus melakukan instalasi lokal atau pemeliharaan yang rumit. Model IaaS memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan mudah dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Contohnya seperti Google Workspace, Microsoft 365, dan Salesforce. Kemudian yang kelima, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu implementasi komputasi awan di perusahaan XYZ Tech. Perusahaan XYZ Tech, sebuah startup sukses, menggunakan model komputasi awan untuk mendukung pengembangan dan penyediaan aplikasi. Mereka menggunakan layanan IaaS, PaaS, dan SaaS untuk yang pertama, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas dengan IaaS, yang kedua, mempercepat pengembangan aplikasi dan mengurangi waktu to market dengan PaaS, yang ketiga, mengakses aplikasi SaaS untuk mendukung operasional dan mengurangi beban teknis. Hasilnya yaitu perusahaan XYZ Tech berhasil yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas terhadap perubahan pasar, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, yang ketiga menciptakan lingkungan IT yang adaptif, scalable, dan responsif. Kemudian yang keempat ada lebih kompetitif dalam pasar yang cepat berubah. Oke, kemudian di sini ada kesimpulan. Yang terakhir kesimpulan, komputasi awan telah membawa perubahan signifikan dalam dunia teknologi informasi, memberikan solusi yang efisien dan fleksibel bagi organisasi untuk mengelola infrastruktur IT mereka. Manfaat utama komputasi awan adalah efisiensi operasional, responsivitas terhadap perubahan, biaya yang terukur. Dengan adopsi komputasi awan yang tepat, organisasi dapat mencapai sejumlah keuntungan yang signifikan, seperti inovasi lebih cepat, skalabilitas dan fleksibilitas, serta keamanan dan kepatuhan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data, integrasi sistem, dan manajemen biaya. Untuk implikasi keseluruhan, komputasi awan menjadi fondasi yang penting dalam infrastruktur IT modern.
dengan komitmen yang terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola komputasi awan. Organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh teknologi ini untuk mencapai keunggulan kompetitif, inovasi yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks di masa depan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan artikel yang sudah saya buat. Nah, di sini ada artikelnya yang dengan judul Model dan Penerapan Komputasi Awan Berdasarkan Service Model. Untuk studi kasusnya yaitu implementasi komputasi awan di perusahaan XYZ. Di sini ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan mengenai IAAS, PAAS, SAAS, dan kemudian ada studi kasus dengan judul implementasi komputasi awan di perusahaan XYZ. Kemudian di sini ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.